Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Kita masih akan berbicara mengenai fungsi bernilai vektor. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara lebih lanjut mengenai teorema fungsi inverse yang adalah aplikasi dari teorema fungsi implisit serta penerapannya pada koordinat, yaitu koordinat bola, koordinat dan koordinat tabung. Mari kita mulai. Nah, berikut ada teorema fungsi inverse. Misalkan f fungsi dari Rn ke Rn, turunan parsial f kontinu di suatu lingkungan dari titik x0. eh dan determinan matriks Jacobinya, yaitu determinan dari f aksen di titik x0, itu tidak boleh nol. Tentu saja ini nol skalar biasa ya. Akibatnya ada delta dan eta positif dan fungsi g yang mempunyai turunan sehingga untuk setiap x y dengan x ini masih kurang tepat, x min x nol kurang dari delta dan y min y nol kurang dari eta, berlaku y sama dengan fx sama dengan x dan x sama dengan gy. Artinya ada fungsi inversnya. Nah, tapi hati-hati berbeda sekali ketika kita berbicara tentang fungsi atau transformasi linear. Ketika kita bicara transformasi linear, asalkan determinan dari itunya tidak nol, maka inverse itu berlaku global. Gitu ya teman-teman ya. Tapi ketika kita berbicara tentang fungsi yang non-linear sama seperti teorema fungsi implisit, dia hanya berlaku pada lingkungan tertentu ya, lingkungan dengan jarak delta dari x0 dan jarak eta dari y0 gitu ya. Nah, di sini juga dengan cara yang sama, dengan cara yang sama. Artinya dia mempunyai inverse, inverse-nya hanya inverse lokal. Inverse lokal. Tapi inverse lokalnya dia continue dan mempunyai turunan yang continue ya. Oke, oh kalau ini continue, turunan parsial. Oh, terdiferensialkan, dia terdiferensialkan ya. Oke, dia sama aja. Nah, coba kita lihat pertama kali buktikan pemetaan ini selalu mempunyai inverse di mana-mana, lalu tentukan syarat agar pemetaan ini selalu mempunyai inverse. Kemudian tentukan juga sekarang turunan dari masing-masing komponen setelah inverse-nya ya, setelah diinverskan yaitu do O do X, do U do Y, do V do X dan do U do Y. Oke ya. Mari, oh itu do V do Y seharusnya. Nah, kalau pemetaan linear, nah apa kita apakah sudah mengetahui inverse-nya gitu ya? Inverse-nya gampang ya menggunakan aljabar linear elementer atau aljabar linear dasar. Karena ini itu sistem persamaan ini boleh saya tuliskan dalam bentuk ini. Saya pikir ini tidak masalah ya dapat Ibu tuliskan dalam bentuk ini. Lalu karena determinannya tidak nol, maka XY-nya diberikan oleh ini inverse dikali UV dan ini adalah pemetaan inverse-nya. Gitu ya, pemetaan inverse-nya. Saya pikir ini tidak masalah ya dan ini berlaku global karena dia determinan tidak sebenarnya nol. Di setiap titik X di setiap titik UV nanti pada akhirnya balikannya adalah seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya X-nya adalah fungsi dari UV dan G-nya fungsi dari UV, apakah selalu mempunyai inverse? Tentunya tidak ya, tentunya tidak. Tentukan juga turunan parsial do U do X, do U do Y, do V do X, dan do V do Y. Oke ya. Seperti biasa, teman-teman, saya misalkan X-nya adalah ini, gitu, Y-nya adalah G dari UV, akan dicari syarat agar inverse-nya ada, yaitu U bisa saya tuliskan sebagai fungsi XY dan V sebagai fungsi dari XY inverse-nya. Nah, untuk itu saya pandang F1-nya XYUV, F2 XYUV itu adalah X dikurangi FUV. Kamu mau pakai kebalikannya juga boleh, FUV dikurangi X tidak masalah. Nanti kita lihat kalau pakai FUV dikurangi X ya. F2-nya Y min GUV. Oke ya, agar U dan V-nya ada, maka haruslah determinan matriks Jacobi yaitu F1 F2 UV tidak sebenarnya nol. Kalau kamu substitusi, maka saya akan punya ini ya. Saya punya ini berdasarkan sifat determinan, maka saya punya ini. Jadi ini yang tidak boleh sama dengan nol. Oke ya. Nah, nanti pada akhirnya syarat do F1 F2 UV tidak boleh sama dengan nol, ya pada akhirnya sama dengan syarat dari X, Y, UV-nya tidak boleh sama dengan nol. Gitu ya, saya pikir ini tidak masalah. Saya pikir ini kamu sudah menguasai dari yang sebelumnya ya. Hanya sebenarnya saya sekarang bisa melihat
Kalau diberikan X sama dengan FUV, Y sama dengan FUV, kapan dia mempunyai inverse? Kalau determinan matriks Jacobi dari X, Y, UV, maka dia tidak sama dengan nol. Saya pikir tidak masalah ya. Nah, pertanyaannya bagaimana tentang turunan parsialnya ya? Kalau saya sudah punya balikannya, U fungsi dari X dan Y, dan V dari X dan Y, pertanyaannya U turunan terhadap X, U turunan terhadap Y, V turunan terhadap X, V turunan terhadap Y seperti apa gitu ya. Nah, sekarang saya misalkan X-nya adalah FUV sama seperti yang tadi, ini X. Apakah U bisa dinyatakan sebagai fungsi dari X, Y, dan VXY? Jawabannya iya, asalkan ini gitu ya. Dan ini biasanya hanya berlaku lokal. Nah, pertanyaannya sekarang do U do X, do U do Y, do V do X, dan do V do Y itu seperti apa gitu ya. Saat ini saya mau pakai F1, F2 yang agak kebalik sedikit supaya nanti hasil bawahnya bagus ya, nggak ada negatif-negatifan. Kalau nggak nanti harus rada hati-hati. Ya, F1 XYUV itu adalah FUV minus X gitu, F2 XYUV itu adalah GUV minus Y ya. Jadi sebenarnya ini masalahnya cuma masalah teorema fungsi implisit aja gitu ya saya pikir ya. Eh, maka do X itu adalah apa? Do dari yang pertama kali yang bawahnya dulu kalau misalnya dinyatakan sebagai fungsi U dan V, maka F1 F2 do UV. Kamu nggak masalah ya. Kalau ini turunan U terhadap X, maka U-nya diganti X, maka do UXV gitu ya. Kamu bisa cari, hitung, ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi seper J Jacobi gitu ya, matriks Jacobi. Dan J-nya itu adalah apa? Turunan X terhadap U, turunan X terhadap V, tentu saja adalah ini ya. Oke, ya ini gampang lah. Dan cara yang sama saya bisa mencari do U do Y-nya. Itu adalah yang bawahnya dulu kamu cari. Saya pikir ini tidak masalah. Lalu U-nya diganti dari Y, maka menjadi YV gitu ya. Sehingga saya punya ini, sehingga pada akhirnya saya punya negatif per J dikali dengan FV gitu ya. Do V do X juga kamu bisa dapatkan. Ini adalah ini ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya bisa melakukan dengan cara yang lain yang lebih cerdik yang dengan informasi bahwa kalau saya inverse nanti diinversekan dia akan balik ke semula gitu ya. Nah, menggunakan itu saya punya misalkan F-nya itu adalah UV, F-nya itu fungsi bernilai vektor, F besar UV itu adalah komponen pertamanya adalah X, komponen keduanya adalah Y gitu. Nah, gitu ya. Maka komponen pertamanya adalah FUV, komponen keduanya adalah GUV. Saya pikir ini tidak masalah ya. Misalkan U-nya itu sekarang bisa dibalik. U-nya itu ada inverse-nya, maka U bisa dinyatakan sebagai fungsi X dan Y, V bisa dinyatakan sebagai X dan Y, tentu saja hanya secara lokal. Maka F sekarang boleh saya tulis sebagai fungsi U, U-nya itu bisa dinyatakan sebagai fungsi X dan Y, V fungsinya X dan Y. Dan ini adalah seperti yang tadi, komponen pertama X, komponen kedua Y gitu ya. Jadi yang kanan boleh saya tulis F fungsi dari UXY dan VXY, G fungsi dari UXY dan VXY gitu ya. Kalau kamu lihat ini sebenarnya adalah apa? Ini sebenarnya adalah komposisi gitu ya, adalah komposisi. Maka kalau saya cari turunannya, tentu saja F aksennya di sini dicari turunan terhadap UV gitu ya, dicari turunan terhadap yang apa? Yang paling terakhir dalam hal ini adalah Oh maaf, yang paling terakhir dalam hal ini adalah XY ya. Dalam hal ini adalah XY gitu. Maka ini akan menjadi apa? Ya, kamu punya F dan G gitu ya. Maka turunannya turunan FU, FV, GU, GV. Saya pikir ini tidak masalah ya. Lalu jangan lupa nanti setiap U-nya itu fungsi X, Y dan VX, Y. Sehingga turunnya UX, UY, VX, VY. Nah, pertanyaannya yang di kanan siapa? Yang di kanan adalah ini. Dan ini kalau saya turunkan, tuh komponen pertama terhadap X adalah satu, komponen terhadap Y adalah nol, yang komponen kedua terhadap X nol, turunan terhadap Y adalah satu. Jadi ini menjadi matriks 1001. Akibatnya saya secara cepat bisa tahu UX VX UY VY itu adalah apa? Inverse-nya dikali dengan 1001 gitu. Wah, cantik sekali ya, cantik sekali. Jadi sampai super J-nya adalah apa? Kamu tinggal cari aja inverse matriks 2 kali 2. Saya pikir tidak masalah. Sehingga kalau saya lihat ini apa? UX-nya itu adalah seper J dikali dengan GV. Coba kita lihat. U turunan terhadap X adalah seper J dikali GV. Iya, betul sekali. Gitu ya. Ininya do U do Y min seper J kali FV. Min seper J dikali FV. Betul, kamu bisa cek yang lain. Ya, wah cantik sekali. Cantik sekali ya. Nah,
Terakhir, setelah kita bicara tentang inverse gitu, sebenarnya inverse itu kalau biasanya fungsinya selalu bisa dari Rn ke Rm gitu, nanti X-nya Rn, Y-nya Rm, nah nanti harus dari kalau inverse itu harus Rn gitu ya. Jadi pemetaan besarnya itu harus pemetaan R dari N plus N ke Rn gitu ya, teman-teman ya. Jadi X-nya itu harus Rn, nanti Y-nya itu harus RN juga. Gitulah. Jadi ini benar-benar teorema fungsi inverse itu hanya kasus khusus untuk teorema fungsi implisit. Ya, saya pikir ini tidak masalah. Artinya kalau kamu masih kurang bisa, kamu harus menguatkan di teorema fungsi implisit ya, karena ini hanya aplikasi saja. Nah, misalnya sekarang diberikan X R theta, R cos theta, Y dan R sin theta, X Y-nya dan R sin theta, maka kamu sudah tahu ya, R-nya adalah apa? Ini adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Dan tetanya adalah tangan inverse dari Y per X. Dan ini berlaku secara global ya. Ini berlaku secara global. Khusus untuk ini ya. Jadi secara umum tidak biasanya, tapi dalam hal ini yang ini ya gitu. Nah, syaratnya do X, Y ini tentu saja mudah ya. Syaratnya gampang. Kamu sudah tahu dari yang atas tadi. Maka syaratnya itu R-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau saya punya nanti di suatu titik ini R besar dikali T0, maka saya sudah tahu posisinya di mana R cos theta, tentu saja ini teman-teman ini adalah R cos theta 0 dan ini adalah R sin theta 0 gitu ya. Jadi koordinatnya diberikan itu, maka saya sudah berpindah dari theta 0, dia berpindah ke sini ya. Oke, saya pikir ini dia akan berpindah. Pertanyaannya, apakah selalu punya inverse? Apakah saya selalu punya inverse? Bisa punya inverse. Nanti pada akhirnya dibatasi. Ya, batasi yang mana? R-nya tidak boleh sama dengan 0. R tidak sama dengan 0, R sama dengan 0. Itu yang mana? R sama dengan 0 itu yang ini. Ya, kenapa? Karena R sama dengan 0, dia petanya itu adalah titik 0,0. Satu garis ini petanya adalah titik. Pertanyaannya kalau inverse saya balik, balik titiknya ke titik mana? Titik yang mana? Titik yang ini, titik yang ini, titik yang ini, titik yang mana? Kan dia harus mempunyai inverse. Kalau punya inverse dia harus dari satu dihubungkan ke satu lagi ya. Nggak boleh multi value, nggak boleh bernilai banyak. Oke ya, teman-teman ya. Jadi dalam hal ini dengan saya memotong R-nya itu nggak boleh sama dengan 0, nanti kira-kira syaratnya ya oke. Jadi dalam hal ini ketika saya punya R-nya harus lebih besar dari 0, lalu saya punya tetanya nanti antara 0 sampai 2pi, maka dia punya inverse. Kalau mau, Pak, yang salah satunya ada juga, ya oke, ditambahkan satu gitu ya. Karena kalau 0 dan 2pi-nya masuk, nanti ada dia ada yang berkorespondensi dengan titik yang sama. Oke ya. Yang berikutnya koordinat tabung ya, koordinat tabung. Kira-kira gambarannya seperti apa? Ini seperti polar ditambahkan dan Z aja biasa ya. Jadi nanti kalau kamu pengen ini, tentukan dulu R-nya gitu ya. Jadi seolah-olah begitu kamu mau mencari koordinat tabung, mencari posisinya, saya buat dulu misalnya posisinya di sini. Kamu buat dulu tabungnya gitu. Nah, ini di tabung ini nanti kamu lihat terhadap ini, maaf ya, agak lambat. Nah, terhadap ini kalau saya punya sudut, nah ini sudutnya berapa gitu. Jadi tentukan dulu R-nya, lalu sudutnya berapa, nanti dibawa di ketinggian berapa. Nah, itu menjadi R theta Z gitu ya. Nah, jadi X-nya itu R cos, Y-nya R sin, Z sama dengan Z, maka kebalikannya R-nya itu adalah akar ini, tetanya adalah tangan inverse, dan Z adalah ini. Tentu saja Z di sini beda dengan Z yang di ini ya, karena sebenarnya dia pindahnya teman-teman, jangan lupa, ini dari R theta Z dia pindah ke sini gitu ya teman-teman ya. Jadi ada dua koordinat lah gitu kira-kira ya, walaupun biasanya kita pakai di X, Y, Z gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian pertanyaannya balikannya apakah selalu ada gitu? Balikannya apa selalu ada? Oh, ini ada contoh R theta Z sebenarnya 1 pi per 2 benda satu. Jadi saya punya kalau saya ambil lingkaran berjari-jari satu, saya ambil silinder berjari-jari satu, lalu saya mencari dari titik dari ini maka dia bergerak sebesar pi per 2 yang ini gitu ya. Lalu ketinggian satu, maka dia adalah titik itu, yaitu titik apa? Titik ini satu 0101 gitu ya. 1 0 maaf 1 0 1. Ini saya salah ya. Cos ini adalah pi per 2.
cos pi per 2 nol, ini satu, maaf saya salah. Nol satu satu betul ya. Jadi ini 0,11,1. Nah, syaratnya agar inverse-nya ada, kalau kamu coba nanti cari syaratnya adalah apa? Do X, Y, Z, do R, theta, Z, ini tidak boleh sama dengan nol. Kalau kamu jumlah jumlah, nanti kamu dapat permasalahan R-nya tidak boleh sama dengan nol. R tidak boleh sama dengan nol, ini adalah apa? Saya harus membuang bidang yang ini. Bidang theta OZ. Bidang theta OZ ini harus saya buang. Gitu ya. Karena bidang theta OZ ini terkait dengan satu buah titik yaitu titik 0,0. Akibatnya nanti kalau dia balik, balik kemana? Karena balikannya itu semua titik di bidang gitu ya. Oke ya. Jadi nanti pada akhirnya saya harus membatasinya ini ya, R-nya harus positif. R-nya harus positif. Tetanya 0,2 pi, Z-nya boleh berapapun ya. Tetanya nanti mungkin salah satu saja ya supaya dia punya inverse. 0 sampai 2 pi ini atau yang 2 pi-nya saja gitu. Saya pikir ini tidak masalah ya. Nah, yang berikutnya koordinat bola. Kalau koordinat bola, kalau kamu punya satu titik, misalkan ya, kamu punya satu titik di sini. Saya pakai warna lain. Saya punya titik di sini. Pertanyaannya koordinat bolanya apa? Kamu lihat dulu jari-jarinya berapa gitu ya. Jaraknya jari berapa, kamu lalu bikin bola. Begitu kamu bikin bola, udah gitu kamu lihat dari ini posisi ini itu di mana? Oh, dia harus bergerak sejauh theta ini, gitu ya. Lalu setelah kamu dapat theta ini, berarti sekarang kamu ada di sini. Eh, kamu ada di kamu ada di sini. Saya pakai warna hijau. Kamu ada di sini. Shoot. Gitu ya, kamu ada di sini. Nah, pertanyaannya kamu sekarang kamu butuh satu sudut lagi ya, sudutnya ini. Sudut V ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya nanti bagaimana kalau saya pengen mencari sudutnya? Nanti kira-kira gini ya. Jadi kalau saya punya ini eh ini ketika eh oke ya, jadi kalau saya punya ini gitu ya, saya harus cari tahu ini dulu, tapi ini tegak lurus gitu, karena ini sudutnya V, maka panjang ini itu adalah apa? Ini adalah R cos V. Kalau ini jari-jari R, maka ini adalah R cos V. Mungkin R-nya R kecil aja ya, karena nanti kita pakainya. Nah, udah gitu, saya punya apa? R cos V. Setelah kamu dapat R cos V, maka ininya siapa? Ininya adalah R sin V. Maka ini adalah R sin V. Ini adalah R sin V gitu ya. Nah, katakanlah misalkan nanti bidangnya di sini deh, supaya kamu nggak bingung. Ya, ini bingung gambarnya terlalu banyak. Bentar ya. Wah, capek. Capek. Eh, Top pun capek ya. Oke. Nah, jadi misalkan saya punya ini. Jadi saya sudah punya, saya titiknya di sini gitu. Ini saya punya di sini. Lalu saya punya ini. Tegak lurus ya. Yang ini, yang ini, maaf. Gimana sih ini teh? Lelah si ininya ya. Lelah. Jadi yang ini besarnya adalah R cos V gitu teman-teman ya. Lalu yang ini, yang mana? Yang biru itu adalah R sin V. Nah, R sin V-nya itu saya petakan ke bawah. Gitu ya. Jadi kalau saya lihat petanya di bawah, ini saya dapatkan gini ya. Ini X, ini Y. Nah, saya punya ini adalah panjang biru. Panjang biru ini adalah R sin V gitu ya. Tapi kamu di sini punya sudut theta gitu ya. Maka nanti panjang hijau ini diberikan oleh apa? R sin V. Oh, ini dan ada panjang ungu juga ya. Panjang ungunya adalah siapa? Panjang ungunya adalah R sin V, jari-jari gitu ya. Jari-jari biru, biru dikalikan dengan R sin V dikalikan dengan cos theta gitu ya. Kalau yang ini maaf, mungkin seharusnya ini ya, cos theta. Kalau yang ininya, kalau yang Y-nya, Y-nya siapa? Y-nya harus
Itu R sin V hijau. Sin theta. Nah, gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi saya punya ini. Nah, teman-teman, jadi nanti pada akhirnya V-nya itu bergerak dari atas, gitu ya. Ini V-nya itu bergerak dari atas sampai ke bawah. Jadi V-nya itu hanya dari 0 sampai pi. Kamu kebayang kalau V-nya dari 0 sampai 2 pi, maka dia akan mengcover dua kali bola, gitu ya, teman-teman ya. Nanti kalau kamu ada yang nggak ngerti, masih boleh ditanyakan ketika kita di kelas. Oke ya. Nah, jadi setelah itu pertanyaannya adalah jadi R theta V-nya ya. Oke. Jadi nanti R-nya, tetanya dari 0 sampai 2 pi gitu ya. Tetanya 0 sampai 2 pi, V-nya dari 0 sampai pi gitu ya. Oke. Nah, lalu syaratnya supaya dia mempunyai inverse yaitu X, Y, Z, R theta V itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau kamu hitung nanti ini akan menjadi min R kuadrat sin V gitu ya. Artinya R-nya nggak boleh 0 dan sin V-nya nggak boleh 0. Kalau R-nya nggak boleh 0 berarti sama seperti yang tadi saya membuang bidang ini. Tentu saja ini bidangnya nggak cuma di kuadran, seolah-olah kuadran satu ya. Lalu saya buang juga apa? Saya buang juga V sama dengan 0. V sama dengan 0 yang mana? V sama dengan 0 adalah yang ini ya. Saya buang yang ini. Dan saya buang V sama dengan pi. Nah, gitu ya. Nah, kalau di ininya, di bolanya, yang sebenarnya yang saya buang siapa? Yang saya buang adalah ini, dan titik ini. Gitu ya. Kenapa? Karena ya dengan alasan tadi yang persis seperti tadi ya, bahwa nanti akhirnya dia tidak mempunyai inverse. Karena nanti balikannya itu nanti menjadi bernilai banyak gitu ya, sehingga dia tidak mempunyai inverse. Oke, saya pikir itu saja. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah berbicara mengenai teorema fungsi inverse yang merupakan kasus dari teorema fungsi implisit. Lalu kita udah bicara aplikasinya yaitu di koordinat koordinat polar, koordinat tabung dan koordinat bola. Bagaimana kapan dia punya inverse gitu ya dan bagaimana kita melihat masing-masing koordinat gitu. Ya, saya pikir itu saja. Terima kasih.